Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah komputasi numerik ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hilda Anissa Nur Mauludina, Ibnu Ali Muhtarom, Ivan Dani Prasojo, dan Muhammad Imam Fauzan. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu true error dan apa sih yang disebut dengan approximated error itu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ya, kita akan belajar bagaimana untuk mengkalkulasikan error. Terdapat 4 pilihan error yang berbeda gitu ya. Yang pertama itu nanti kita akan mengidentifikasi tentang true error dan relative true error, lalu mengidentifikasi approximated true error, mengidentifikasi relative approximated true error, dan yang terakhir mengidentifikasi absolute relative approximated error. Pada tayangan berikut ini kami menunjukkan bagaimana caranya untuk mengkalkulasikan untuk menghitung definisi yang berbeda terkait dengan true error, relative true error, approximated true error, relative approximated true error, lalu yang terakhir itu absolute relative approximated true error. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu, dan kami di sini akan memberikan cara implementasi menghitung dari keempat error yang ada. Ya, selamat siang. Saya di sini menjelaskan true error dan relative true error. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus pahami dulu true error itu apa. True error adalah sebuah nilai yang hasil kalkulasinya itu berdasarkan nilai perkiraan dikurangi nilai kebenarannya. Misal, ini saya mencontohkannya itu masih mendasar ya. Jadi misal ada seseorang, yaitu si A. Nah, si A itu memperkirakan bahwa tinggi menara itu 12 meter, dan si B memprediksi menara itu 13 meter. Nah, setelah diukur dengan menggunakan alat ukur, tinggi menara itu yang sebenarnya itu adalah 10 meter. Nah, maka true error dari kejadian berikut ini, kejadian ini itu nilai perkiraan 12, nilai perkiraan dikurangi nilai kebenarannya 10, maka suatu nilai itu error itu 2. Nah, nilai 2 ini nanti akan kita gunakan untuk mencari sebuah persentase suatu error yang menggunakan metode relative true error. Oke. Masuk ke metode penggunaan relative true error. Ini nilai true errornya itu TE. Nah, nilai true errornya itu 2. Jadi untuk mencari suatu relative true error itu nilai kebenaran, nilai error, true error dibagi true value nilai kebenarannya 10. Nah, ini untuk mencari relative true value.
maka hasilnya adalah 0,2. Oke, nah nilai relatif true error ini biasanya yaitu berupa persentase persen. Maka 0,2 ini dikali 100% jadi 20%. Jadi tingkat suatu error pada peristiwa ini adalah 20% dari nilai kebenarannya. Oke, sampai contoh mendasar cukup sekian. Kita lanjut ke contoh menggunakan kita menggunakan suatu ada fungsi dan hal. Oke, kita diberikan suatu soal. Kita yang pertama mencari approximate, lalu mencari true error, dan nanti akan keluar hasil true value, dan nanti akan keluar hasil true error. Gimana caranya? Oke, saya akan bahas sekarang ya. Oke, pada soal yang tadi nilai X itu 2 dan nilai H 0,3. Oke, sebelumnya untuk mencari suatu approximate value itu menggunakan fungsi berikut. Fungsi ini untuk mencari approximate value. Nah, terus bagaimana setelah kita mempunyai fungsi ini? Maka kita masukkan nilai-nilai yang tadi yang diketahui, misal X nya 2 ini, nah 2 ini, lalu si H nya 0,3. Oke, nah si F nya itu Fx, X nya 2. Oke, H 0,3. Terus, nah mengapa keluar eksponen? Berdasarkan soal yang tadi, soal yang ini, jika nilai ini, nah si fx nya itu sudah didefinisikan menjadi 7 eksponen pangkat 7 dikali eksponen 0,5 x. Nah, ini adalah fungsi fx. Oke. Nah, jadi untuk implementasi fx nya kita memakai nilai eksponen yang diketahui tadi. Nah, ini nilai eksponen yang tadi. Nah, ininya si x nya yang kita sudah masukkan yang ini, masih ini nih. Nah, jadi 2 tambah 0,3 2,3, dan ininya x ini ya, x yang ininya 2, jadi ini hanya. Nah, untuk hasilnya ini nilai approximate value yang nanti akan kita kalkulasikan dengan true value dan menghasilkan true error. Oke, sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya mencari true value. Oke, cari true value. Kita hanya dikasih suatu fx nya itu pada kondisi pada kasus ini fx nya itu 2, fx 2. Nah, untuk mencari suatu nilai true value kita menggunakan eksponensial yang tadi sudah didefinisikan menggunakan nilai fungsi ini. Nah, tinggal kita turunin nilainya, turunkan, jadi 7 kali ini turun 0,5 kali eksponen 0,5 x dari sini ya. Nah, hasil kalkulasinya itu 3,5 eksponen 0,5 x. Oke, tinggal kita masukkan nilai si fx nya, fx berdasarkan nilai eksponen yang sudah diturunkan. Nah, beres.
ketemu nilai true value-nya, true value. Oke. Untuk mencari true error, rumusnya itu true value dibagi approximate value. Nah, nih. Jadi nilai yang tadi yang true value yang ini dibagi nilai yang tadi yang pas bagian A, kita sudah dapat hasil akhirnya. Hasilnya ini adalah true error. Oke, terus habis true error, nilai ini kita apakan? Jadi kita masih ngambang nilai ininya. Makanya ada relative true error. Nah, gunanya apa? Untuk mengukur hasil presentasi suatu errornya. Nah, maka untuk mencari relative true error itu dibutuhkan nilai true error dan true value, dan dilakukan pembagian. Setelah itu dilakukan persentase untuk menghasilkan sebuah berapa persennya. Nah, ini adalah relative true error berdasarkan true error dan true value. Oke, pembahasan true error dan relative true error sampai sekian. Selanjutnya nanti akan dilakukan implementasi dengan bahasa C. Oke, kali ini saya akan melanjutkan sesi implementasi metode true error dan relative true error. Nah, di sini saya menggunakan bahasa C. Oke, langsung saja. Saya di sini mau mencoba merunning codingan yang saya buat yang berdasarkan rumus true error dan relative true error. Nah, inputan awal dari program ini yaitu nilai X. Nilai X itu apa? Nilai yang ini, fx-nya. Nah, diberikan untuk mencari suatu approximate error dari true approximate value dari true error itu, kita menggunakan fungsi fx, di mana x-nya itu di sini 2. Oke, kita mencoba merunning x-nya itu 2. X-nya 2. Nah, dan juga di sini diketahui h-nya itu dari ini itu 0,3. Kemudian nah, muncullah hasilnya approximate value. Approximate value itu dicari berdasarkan rumus ini, rumus untuk mencari approximate value. Nah, lalu untuk true value-nya menggunakan turunan dari fungsi fx ini, 7 eksponen 0,5x. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini saya mencari sebuah approximate value dengan isinya itu 7 eksponen berdasarkan rumus yang ini, berdasarkan rumus fx yang ini saya turunkan ke approximate value. Nah, dapat suatu nilai approximate value. Oke, lalu true value juga sama, menggunakan turunan hasil 7 dari ini. Untuk true value itu menggunakan turunan hasil fx 7 eksponen 0,5x. Nah, diturunkan itu menjadi 7 0,5 kali eksponen 0,5 kali x. Nah, sama hampir mirip lah dengan konsep rumus ini dengan codingan yang ini. Hanya ada beberapa kata atau baris yang kita ubah sedikit lah. Oke, untuk pencarian true value sudah dapat, approximate sudah dapat, baru kita kalkulasikan untuk mencari true error, yaitu dengan cara approximate value dengan cara true
value dikurangi approximate value, dapat true error. Oke, untuk mencari relatif true error, kita gunakan nilai dari true error, dan nilai true error dibagi dengan true value yang kita dapatkan tadi. Nah, baru deh dikalkulasikan, dan bentuknya itu persentase tinggal dikali 100. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Oke, bye. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bakal ngebahas tentang approximate error dan relative approximate error. Nah, kira-kira kenapa sih muncul lagi konsep perhitungan error yang baru? Nah, oke, emang ada apa dengan true error atau nilai error yang sudah kita hitung sebelumnya? Nah, ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita umumnya kita nggak bisa tahu berapa nilai eksaknya, berapa nilai sebenarnya, berapa nilai aslinya sih dari nilai yang ingin kita hitung itu. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor yang bikin nilai itu nggak akurat. Nilai itu kita cuma bisa menebaknya aja, kita cuma bisa menaksir nilai yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya. Jadi kita nggak benar-benar tahu nilai aslinya berapa atau nilai eksaknya berapa. Karena dalam perhitungan true error itu, kalau teman-teman masih ingat, true error itu gimana? True error adalah true value dikurangi dengan approximate value. Untuk menghitung nilai true error ini, kita perlu tahu true value-nya berapa. Artinya, kita nggak bisa tahu nilai errornya kalau kita nggak tahu nilai aslinya berapa. Sedangkan di sini udah dijelasin, dalam kehidupan sehari kita umumnya nggak tahu berapa sih nilai true value-nya atau nilai eksaknya. Lalu gimana? Muncullah sebuah konsep baru untuk menghitung nilai error tanpa perlu mengetahui nilai eksaknya atau true value-nya. Itu namanya approximate error. Oke, approximate error ini konsepnya sama dengan true error. Itu kita cuma ngitung selisihnya aja, tapi kita nggak perlu tahu nilai true value-nya berapa. Kita cukup tahu berapa sih approximasinya, berapa sih approximasi yang saling berdekatan, lalu kita hitung selisihnya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya gampang ya, kayak true value, cuma tadi aja ngebedain antara true value versus dengan approximate value. Kita nggak butuh nilai ini. Kita cukup butuh nilai ini. Oke. Next. Oke. Ini contoh penggunaan approximate error. Misal, ada sebuah fungsi dengan fungsinya itu 7e pangkat 0,5x. Nah, lanjut. Kita pengen tahu nih, nilai turunan dari fungsi tersebut berapa sih? Nah, ceritanya kita pakai pendekatan fungsi turunan yang ini. Nah, kita bakal pakai pendekatan fungsi turunan ini untuk menghitung nilai turunannya. Nah, ditanya berapa nilai errornya, berapa approximate errornya kalau misalnya x-nya sama dengan 2. Di sini ada dua nilai h. Sorry, ini bukan 0,2 ya, tapi 0,5. 0,15. Nah, berapa nilai approximate errornya? Di sini ada dua nilai h. Kenapa ada dua nilai h? Karena gini, tadi kita butuh apa? Butuh present value dan previous value. Nah, dua nilai ini yang bakal nyebabin adanya present value dan previous value. Kayak gitu. Terus yang mana yang jadi present dan previous? Oke, coba lihat poin C. Kita pengen hitung error pada poin B. Poin B ini adalah kita pengen hitung berapa sih aksen 2 kalau H-nya 0,15. Artinya, kalau kita pengen hitung approximate error pada poin B, 0,15 ini, pada saat H 0,15 ini yang bakal jadi present value. Dan pada saat H 0,3 ini, itu yang bakal jadi previous value. Kayak gitu. Contoh perhitungannya sederhana. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu coba pada saat X-nya sama dengan 2 dan H-nya sama dengan 0,15. Oke. Yaitu F aksen 2 itu bakal sama dengan gimana? F aksen 2 bakal sama dengan F2 tambah 0,15 dikurang F2 per H-nya berapa? H-nya 0,15.
Oke, pokoknya ntar ini dihitung. Intinya nanti ini jadi 7 pangkat 2,15 kali 0,5 minus 7 pangkat 2 kali 0,5. Intinya kalau teman-teman hitung ini nanti hasilnya bakal 9,8799. Ini nilai apa ya? Nilai present value-nya. Oke, sekarang kita hitung berapa nilai previous value-nya itu saat X sama dengan 2 dan H-nya sama dengan 0,3. Sama kayak tadi kita masukin aja. Aksen 2 sama dengan F 2 tambah 0,3 dikurang F2 per 0,3 sama dengan, pokoknya teman-teman tinggal masukin aja ke rumusnya tadi. Intinya nanti bakal didapat nilai dari si previous value ini adalah 10,265. Nah, ini yang bakal jadi nilai previous value gitu. Nah, intinya adalah present value dan previous value dan dua nilai yang berdekatan. Dua parameter nilai yang saling berdekatan kayak gitu. Nah, lalu kita pengen hitung nih berapa approximate error-nya. Approximate error-nya adalah present value dikurangi dengan previous value. Di sini present value-nya berapa? 9,8799. Lalu present value-nya 10,265. Jadi nilainya adalah, nilai error approximate-nya adalah minus 0,38474. Gitu. Jadi intinya sebenarnya true value, nilai approximate error ini sebenarnya sama kan dengan true error kayak gitu. Hanya di sini kita nggak perlu true value-nya berapa. Gitu. Oke, habis ini kita bakal lanjut tentang relative approximate error. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita pengen hitung nih, berapa sih nilai relative approximation error-nya? Gitu. Pada poin, oke kita ganti deh ya, biar gampang. Kita ganti ini jangan pakai poin A, pakai poin B. Sorry. Pada berapa nilai relative approximate error pada poin B? Nah, sederhananya gini. Tadi kita udah ngitung nih, dari poin A sampai poin C. Kita udah ngitung, kita tinggal pakai aja lagi. Oke. Nah, ini hasil hitungan kita tadi. Nilai approximation error-nya adalah 0,38474 dan nilai present value-nya adalah 9,8799. Ini nilai 2 ini yang bakal kita pakai untuk menghitung relative approximation error. Oke. Sehingga untuk menghitung nilai relative approximation error itu adalah nilai dari error approximation atau approximation error dibagi dengan apa? Present value-nya. Oke. Tadi kita udah hitung error approximation-nya itu berapa? Error approximation error-nya itu adalah minus 0,38474. Lalu present value-nya adalah 9,8799. Gitu. Selanjutnya, ini tinggal hitung aja. Berapa sih nilai dari minus 0,38474 dibagi dengan 9,8799. Halo, berapa? Kita lihat aja di sini. Minus 0,038942. Nah, hasilnya adalah minus 0,038942. Nah, ini hasilnya. Gitu. Atau kalau misalnya kita pengen hitung dalam hitungan persen, berarti jadinya minus 3,8942%. Inilah nilai errornya dengan menggunakan aproksimasi relatif error. Kayak gitu. Sehingga ini lebih make sense. Oh, ternyata error yang dihasilkan itu minus 3,89%. Kalau misalnya kita pakai tadi kita pakai dengan pendekatan H-nya sama dengan 0,15 yang untuk jadi present value, dan pada saat H-nya sama dengan 0,3 ini untuk jadi previous value. Nah, nanti boleh dicoba sendiri, boleh teman-teman coba. Semakin dekat nilainya, semakin dia berdekatan nilai present value dan approximation value-nya, maka tingkat errornya semakin rendah. Gitu. Mungkin nanti bakal dibahas selanjutnya.
Oke, tentang relative approximation error mungkin cukup sekian. Oke, sekarang kita bahas tentang sebelum membahas relative error, ternyata ada isu lagi nih di approximate error. Apa isunya? Kita lihat. Nah, katanya nilai error yang didasarkan pada approximate error itu nggak make sense, nggak bisa diartiin seberapa buruk error itu. Sama aja kayak waktu itu kita ngebahas tentang true error. Misalnya, kita pengen ngira-ngira nih panjang pensil. Ada panjang pensil. Panjang pensil itu ternyata aslinya 10 cm. Oke. Terus, kita nebak-nebak. Oh, pensil itu ternyata kira-kira 9 cm deh. Berarti ini kan errornya berapa? 1 cm ya errornya. Terus ada tiang. Tiang ini, misal panjang aslinya tuh 1 cm. Kita nebak-nebak. Ah, kira-kira 99 cm nih. Udah, soalnya nggak kelihatan. Berarti di sini true error-nya adalah 1 cm juga kan ya? Sama. Nah, masalah approximate error dan true error itu sama, yaitu nilai 1 cm ini ternyata tidak bisa nunjukin seberapa jelek, seberapa buruk errornya. 1 cm ini dari berapa? 1 cm ini dari berapa? Maka waktu kita ngebahas tentang true error, muncullah istilah relatif true error. Relatif ini adalah perbandingan errornya dari siapa. Sehingga kita tahu, oh, kalau misalnya ternyata selisihnya error 1 cm, 1 cm ini dari 1/10. Kalau yang ini dari 1/100 dari nilai aslinya. Sehingga dengan ada perbandingan ini kita lebih tahu, oh maknanya adalah ini tuh sama aja kayak 1% errornya. Yang ini errornya 10%. Sehingga kalau udah tahu kayak gini kan kita tahu, oh berarti 10% ini lumayan besar, ini cukup kecil. Kayak gitu. Sehingga dengan ada istilah dengan isu seperti ini, kita butuh cara atau metode penghitung nilai error agar nilai error yang kita dapat itu lebih make sense atau bisa diinterpretasikan. Kayak gitu. Muncullah konsep namanya relative approximate error. Oke, relative approximate error ini sebenarnya konsepnya sama aja dengan relative true error yang udah dibahas sebelumnya. Intinya nilai perbandingan antara nilai approximate error dan present approximation. Ini adalah nilai selisih dari yang udah kita hitung sebelumnya dengan present approximation. Rumusnya seperti ini. Ini adalah error approximasinya, ini present approximation. Gitu. Simple. Oke, contoh kasusnya. Oke, ini udah jelasin ya, mengapa ada present approximation error. Ya, tadi intinya sama aja kayak aproksimasi error. Karena kita nggak tahu nilai eksaknya berapa dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Oke, ini contoh penggunaan aproksimasi error. Soalnya sama kayak tadi. Nah, yang beda adalah di sini kita pengen hitung nih relative approximasi error pada poin A berapa. Oke, sekarang saya bakal mengimplementasikan untuk menghitung nilai aproksimasi error dan relative approximasi error. Nah, program yang saya bakal implementasikan ini menggunakan bahasa C. Jadi cukup sederhana programnya karena fungsi-fungsi yang diimplementasikan tidak terlalu sulit. Oke, kasus yang saya gunakan adalah kasus yang sebelumnya saya pakai, saya jelaskan, yaitu menghitung nilai turunan dari sebuah fungsi ini. Nah, nilai fungsi awalnya itu saya implementasikan di sini dengan nama function mengembalikan nilai 7 kali exp 0,5x. Exp ini adalah sebuah fungsi untuk menghitung nilai e pangkat sekian. Di sini parameternya adalah x. Nah, terus saya membuat fungsi turunan. Fungsi untuk menghitung nilai turunan, aproksimasi turunan di sini. Function x tambah h. Intinya memanggil fungsi yang ini, tapi parameternya berbeda. Intinya sesuai dengan formula yang di sini. Oke, selanjutnya karena di sini ada 3 input, yaitu apa? X, H yang menjadi present value, dan H yang menjadi previous value. Sehingga saya membutuhkan 3 parameter input. Di sini saya masukkan ke variabel X, H1, dan H2. Lalu untuk menghitung present value, saya masukkan nilai X dan H1 ke fungsi yang ini. Lalu memasukkan nilai X dan H2 ke fungsi ini juga. Saya simpan dulu ke variabel, sehingga didapatlah nilai present value dan previous value.
Nah, jika sudah mendapat nilai 2 ini, saya bisa menghitung berapa approximate error-nya dengan cara menghitung hasil sini. Oke, jika sudah mendapat nilai, sudah masukkan dalam dua nilai variabel ini, saya bisa menghitung nilai aproksimasi error-nya, yaitu present value-nya dikurangi dengan previous value yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu, untuk menghitung relatif aproksimasi error-nya, cukup memanggil nilai aproksimasi error sudah dimasukkan ke variabel ini, lalu dibagi dengan present value-nya, sehingga didapatlah nanti nilai atau hasil dari approximation, relative approximation value. Oke, coba kita compile, kita jalankan. Oke, saya mengompil menggunakan mengompil manual menggunakan MinGW. Oke, kita compile gcc. Oke, kita tunggu sambil mengompil. Oke, sudah dikompil, kita jalankan programnya. Nah, sekarang kita masukin parameternya, x-nya sesuai dengan soal yang tadi, yaitu x-nya sama dengan 2, x-nya 2. Lalu, saya ingin menghitung nilai present value-nya itu adalah hanya yang pertama 0,15, lalu 0,3. Oke, nah, present value di sini adalah 9,8, lalu previous value 10,264, dan approximation error-nya min 0,34. Ini mirip dengan yang sudah kita hitung tadi, lalu rata approximation error-nya adalah 3,89%. Jadi cukup sederhana, untuk mengimplementasikan penghitungan error ini cukup menggunakan BSC, kita bisa menghitungnya. Oke, jadi kalau mau mengimplementasikan perhitungan ini, jangan lupa menginput library math.h untuk mengimplementasikan fungsi exp ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu absolute relative approximate error. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwasanya teman-teman sudah pada mengetahui yang dinamakan true error, lalu relative true error, lalu yang namanya relative approximate error dan approximate error. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah paham hal-hal tersebut sebelum kita masuk ke dalam apa itu absolute relative approximate error. Sebelumnya saya ingin menjelaskan contoh, memberikan contoh bahwasanya kalau kita memiliki nilai 1, ini dia tidak memiliki makna. Dalam artian, 1 ini bisa dia bernilai positif atau bernilai negatif. Kalau misalkan dalam contoh kasus kita ingin membuat kue bolu, kita butuh berapa tepung? Misalkan ada 1 kg tepung. Lalu 6 butir telur. Dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita misalnya di kulkas memiliki 1,5 kg tepung dalam kulkas. Apakah artinya kalau kita membuat kue bolu yang kita ingin ukurannya itu atau besarnya itu sekitar berapa gram ya? Misalkan 500 gram misalkan. Ini ngasal aja ya. Apakah ternyata 500 gram ini kita hanya membutuhkan misalkan 1 kg tepung, tetapi di dalam kulkas kita memiliki 1,5 kg tepung. Artinya, tidak semua tepung kita akan gunakan untuk membuat 500 gram kue bolu ini. Gitu ya. Nah, artinya ada 0,5
nilai 0,5 itu ada sisanya atau positif. Nah, tanda positif ini berarti bahwa 0,5 itu kelebihan. Nah, sama juga kasusnya kalau misalkan di kulkas kita bukan punya 1,5 tapi punyanya 0,5 kg. Sedangkan kalau kita mau bikin 500 gram kue bolu, kita dibutuhkan 1 kg tepung. Artinya apa? Setengah kilogram lagi kita kurang. Sehingga ditulislah tanda minus. Sebagai tanda bahwa kita kekurangan setengah kilogram lagi untuk bisa membuat 500 gram kue bolu. Tuh. Nah, anggaplah ini adalah approximate atau taksiran. Sebenarnya nggak 1 kilo banget ya sebenarnya, mungkin 857 gram misalkan ya, yang aslinya. Ini taksirannya sekian gitu ya, namanya approximate. Nah, dengan ada tanda ini bertanda bahwasanya approximate value ini bisa jadi dia lebih atau bisa jadi dia ternyata kekurangan gitu. Jadi tanda ini dibutuhkan untuk memaknai nilai yang diberi tanda tersebut. Oke, sekarang itu adalah relatif approximate error. Sekarang gimana kalau misalkan absolute relative approximate error? Ini sudah tahu barusan. Sekarang absolute ini. Absolute itu adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menghilangkan plus atau minus dari sebuah nilai. Misalkan kita punya nilai minus 2, diabsolutkan, dia akan jadi 2. Kalau kita punya minus 3, diabsolutkan, dia akan jadi 3. Jadi, ini mohon maaf ya, ini maksudnya dari minus ke plus gitu. Jadi, menghilangkan tanda minusnya gitu. Tujuannya apa? Untuk memastikan segini loh yang dibutuhkan. Segini loh, kita nggak perlu pakai tanda lagi. Karena tandanya sudah jelas gitu di sebelumnya. Jadi kalau kita ke warung, kita nggak mungkin bilang, Bu, saya beli minus setengah kilogram tepung. Tapi kita bilangnya, Bu, saya beli setengah kilogram tepung. Artinya nilainya sudah pasti ini gitu. Nggak perlu tanda plus atau minus dalam memaknai value ini gitu. Itu contoh kasus dari absolute relative approximate error gitu. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh program. Saya menggunakan program C. Di sini bisa dilihat ada diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 7 eksponen pangkat 0,5x. Lalu diketahui juga sebuah fungsi derivatif atau turunan dari f(x) yaitu f aksen x setara dengan f dikali x plus h minus f(x) dibagi h. Lalu x-nya bebas, kita menentuin berapa aja. Nanti diminta kalau x-nya berapa, maka hasilnya berapa. Kalau x berapa, maka hasilnya berapa. Apa yang ditanyakan? Berapakah previous approximate-nya jika h sama dengan 0,3?
Lalu berapakah present approximate-nya jika H sama dengan 0,5? 0,15. Bedanya present sama previous apa? Jadi gini, approximate itu jika dia memiliki dua kondisi, misalkan yang pertama H-nya sama dengan 0,3, yang kedua H-nya sama dengan 0,15, 0,15. Artinya dia memiliki dua kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, untuk menemukan approximate error-nya, maka si kondisi kedua itu dikurang kondisi pertama. Maka ditemukanlah approximate error. Lalu, dari approximate error yang ditemukan, kita bisa menemukan relative approximate error. Caranya, approximate error yang ditemukan dibagi present approximate error. Itu yang ini. Nah, setelah ditemukan relative approximate error, di sini kita bisa menentukan absolute relative approximate error-nya. Dalam hal ini saya mendefinisikan bahwa approximate error itu nilai tidak boleh kurang dari 0 atau minus ya, karena yang diacu hanyalah nilainya yang diacu tanpa melihat maknanya. Oke, kita run programnya langsung ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 7 eksponen pangkat 0,5x. Lalu yang kedua diketahui sebuah fungsi derivatif atau turunan dari fx, yaitu f aksen x setara dengan f dikali x plus h minus fx dibagi h. Lalu x-nya terserah kita mau berapa. Misalkan kita isi 2. Maka keluarlah hasil. Dengan nilai x sama dengan 2, maka f aksen x dengan h sama dengan 0,3 yang disebut dengan previous, berarti sebelumnya, itu sama dengan 10,264589. Lalu yang kedua, nilai f aksen dengan x sama dengan 2 dan dengan h sama dengan 0,15, artinya ini kondisi kedua, disebut dengan present approximate error, maka hasilnya sama dengan 9,879. Nah, setelah ditemukan dua ini, maka approximate error sama dengan present approximate dikurang previous approximate, yaitu 9,879 dikurang 10,264580 sama dengan 0 minus 0,384. Approximate-nya masih bernilai minus. Lalu relative approximate error-nya sama dengan approximate error dibagi present approximate. Jadi approximate error ini dibagi dengan approximate-nya present approximate-nya ini. Ya, ini jadi hasilnya minus 0,3847. Ya. Lalu setelah ditemukan relative approximate error, ini segera tambahan juga, relative approximate error juga bisa direpresentasikan dengan persentase. Artinya tinggal dikalikan 100%. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya minus 0,384, tinggal dikali 100%, maka hasilnya minus 3,89%. Nah, setelah ditemukan relative approximate error, kita bisa cari absolute relative approximate error. Nilai tidak boleh kurang dari 0 karena yang diacu hanyalah nilai tanpa melihat maknanya. Sehingga absolute relative approximate error ini, atau dilambangkan seperti ini, X kecil eksponen dibatasi oleh 2 garis lurus sebagai tanda absolut, yaitu sama dengan 3,894, sama kayak gini ya. Nah, kita bisa lihat kalau di rumus sebenarnya dia pakai kondisi. Jika relative approximate di bawah 0, maka absolute relative approximate error sama dengan relative approximate error dikali min 1. Jadi kalau misalkan dia sudah positif,
kondisi ini tidak berlaku. Maka ditemukanlah absolute relative approximate error. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, pembahasan kedua yaitu tentang signifikan digit. Ini adalah materi SMA. Diketahui bahwasanya digit tidak 0 itu selalu penting. Misalnya 22, angka 22 itu memiliki 2 digit signifikan atau 2 angka penting, yaitu 2 sama 20 sama 2, jadi 22. Lalu kalau contohnya 22,3, ini memiliki 3 signifikan error atau signifikan digit maksudnya. Karena apa? Karena dia tidak 0. Jadi digit tidak 0 selalu penting. Nah, jika ada kondisi angka 0-nya, maka penentuan akan menjadi digit penting akan membuahkan aturan baru. Yang pertama, jika ada 0, jika 0 itu ditaruh di belakang digit lain yang bukan angka penting, sebagai contohnya 0,04946 memiliki 2 angka penting. Jadi dia disebut angka penting jika di belakang 0 gitu. Terus si 0 ini akan dianggap angka penting jika dia berada di antara 2 angka penting. Seperti 4009 memiliki 4 signifikan digit. Lalu yang terakhir, jika 0 ini berada di belakang. Kalau ini tadi di depan, kalau ini di belakang. Kalau di belakang dia di belakang dari angka penting ya, maka dia akan termasuk ke dalam angka penting. Jadi kalau 7,90 dia disebutnya memiliki 3 signifikan digit atau 3 angka penting. Nah, terus jika ada kondisi seperti ini, 8,200 dikali 103 yang memiliki signifikan digit hanya 8,200 saja. Ini bukan 103, tapi 10 kali 3. 10 pangkat 3. Jadi yang termasuk dalam angka pentingnya 8,200. Terus kalau misalnya 8,20 dikali 10 pangkat 3, maka dia hanya punya 3 signifikan digit, yaitu 8,20. Terus kalau misalkan dia 8,2 dikali 10 pangkat 3, dia hanya memiliki 2 signifikan digit. Jadi yang dilihat cuma yang depannya saja. Begitu pembahasan kita pada hari ini. Pertama kita membahas tentang absolute, relative, approximate error. Dan yang kedua kita membahas tentang significant digit. Ya, semoga menambah wawasan kita sedikit tentang kedua poin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.